Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Devi Rahmiati, SPD MPD, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Landasan Pendidikan, serta teman kelas yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada diskusi kali ini yaitu tentang landasan yuridis pendidikan bagian pertama, yaitu Cita-cita Pendidikan dan Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Saya Sheila Nur Fatimah dengan NPM 215060122 selaku moderator dari kelompok 7 akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Adapun teman saya Maura Aulia Sulaiman dengan NPM 215060148, Muhammad Gufron Wicaksono dengan NPM 215060118, Nabila Gina Syifa dengan NPM 215060141, dan Novin Rezahara Ramnasari dengan NPM 215060130. Untuk materi selanjutnya ada latar belakang. Landasan yuridis pendidikan adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, peraturan pelaksanaan lainnya, serta peraturan menteri, instruksi menteri, dan lain-lain. Makna pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dan bila kita kembali kepada hakikat pendidikan, maka pendidikan pada esensinya juga bertujuan untuk membantu manusia menemukan hakikat kemanusiaannya. Proses humanisasi ini adalah proses pembebasan, yaitu pembebasan manusia dari belenggu struktur sosial, hegemoni kekuasaan, cara pikir yang salah, doktrin tertentu, dan sebagainya. Namun dalam kehidupannya, manusia membuat rule atau aturan atau landasan hukum agar pendidikan itu berjalan sistematis dan memenuhi harapan daripada tujuan pendidikan itu sendiri. Dalam negara hukum seperti negara kita, Indonesia, setiap tindakan pemerintah baik dalam pengaturan maupun dalam pelayanan harus berdasarkan atas hukum atau tertera dalam peraturan perundang-undangan. Karena dalam negara-negara terdapat prinsip pragmatic fine-based atau asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah tidak memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya. Negara Republik Indonesia mempunyai berbagai peraturan perundang-undangan yang bertingkat, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Ketetapan, Keputusan, sampai peraturan daerah. Kesemuanya mengandung hukum yang patut ditaati, di mana Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum yang tertinggi, sementara peraturan perundang-undangan yang lain harus tunduk pada Undang-Undang 1945. Untuk selanjutnya, ada Cita-cita Pendidikan dan Amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah itu, pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Pada alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di sana tersurat dan tersirat cita-cita nasional di bidang pendidikan, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehubungan dengan ini, Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Yang kedua,
akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang kedua ada sistem pendidikan nasional. Yang ke-1 pendidikan nasional dan sistem pendidikan nasional. Pendidikan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengadilan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntunan berubah zaman Pasal 1 Ayat 2 UU RI tahun 2003. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan nasional yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003. Kedua ada dasar visi misi fungsi tujuan strategi pendidikan nasional dan prinsip penyelenggaraan pendidikan. Visi dan misi pendidikan nasional mempunyai visi berwujud sistem pendidik sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan memproaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah dengan visi pendidikan tersebut. Pendidikan nasional mempunyai visi sebagai berikut. Yang ke-1, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutir bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hafid dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Ketiga, meningkatkan kesiapan memasukkan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentuk kepribadian yang bermoral. Keempat, meningkatkan profesional dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan globalnya. Kelima, memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidik berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagai penyataan Pasal UUD Republik Indonesia 20 tahun 2003 serta berdasarkan dan prinsip tersebut di atas, mendidik nasional berfungsi menyembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan. Adapun tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Selanjutnya ada strategi pembangunan pendidikan nasional. Yang ke-1, pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia. Kedua, mengembangkan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi. Ketiga, proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Keempat, evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang berdayakan. Kelima, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan. Prinsip penyelenggaraan pendidik dalam konteks sistem pendidik nasional ditegaskan agar penyelenggaraan pendidik didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang ke-1, pendidik diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan secara tidak diskriminatif dan menunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajuan bangsa. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan berbagai satu kesatuan yang dengan sistem terbuka dan mutu makna.
Ketiga, pendidik diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat, pendidik diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemampuan, dan menyumbangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya, membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Keenam, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui naran serta dalam penyelenggaraan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang keempat, ada wajib belajar. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2003. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Lima, jalur, jenjang, jenis, dan satuan pendidikan. Jalur pendidikan dalam sistem pendidikan nasional terdapat 3 jalur pendidikan, termasuk pada pasal 13 UU RI nomor 20 tahun 2003 bahwa 1. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan atau melalui jarak jauh. Pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pasal 1 ayat 1 UU RI nomor 20 tahun 2003. Jenjang pendidikan. Selanjutnya ditegaskan pada pasal 14 UU RI nomor 20 tahun 2003 bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar pasal 17 UU RI nomor 20 tahun 2003 menyatakan 1. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. 2. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama atau SMP dan madrasah tasnawiyah atau MTS atau bentuk lain yang sederajat. 3. Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pendidikan menengah. Menurut pasal 1 UU RI tahun 2003 bahwa 1. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. 2. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejujuran. 3. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan madrasah aliyah kejuruan atau MAK, atau bentuk lain yang sederajat. 4. Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah dalam penjelasan atas pasal 18 ayat 3 di atas dikemukakan bahwa pendidikan yang sederajat dengan SMA atau MA adalah program seperti paket C atau cacat
catatan paket C diselenggarakan pada jalur pendidikan non-formal. Pendidikan tinggi. Pasal 19 UU RI nomor 20 tahun 2003 menyatakan 1. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. 2. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. Selanjutnya, menurut pasal 20 bahwa 1. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. 2. Perguruan tinggi berkewajiban menyelangkau pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan atau vokasi. Jenis pendidikan. Jenis pendidikan adalah kelompok pendidikan yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu pendidikan. Pasal 1 ayat 9. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus. Pasal 15 UU RI nomor 20 tahun 2903. Penjelasan atas pasal 15 ini adalah sebagai berikut. Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk menunjukkan ke jenjang yang lebih tinggi. Satuan pendidikan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Adapun yang dimaksud satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pasal 1 ayat 10 UU 21 nomor 20 tahun 2003. Badan Hukum Pendidikan. Pasal 15 UU RI nomor 20 tahun 2003 menyatakan 1. Penyelenggaraan dan atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. 2. Badan hukum pendidikan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. 3. Badan hukum pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dan secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. 4. Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri. Pendidikan informal adalah pendidikan pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pasal 1 ayat 12 UU RI nomor 20 tahun 2003. Pendidikan kedinasan. Pasal 29 UU RI nomor 20 tahun 2003 menyatakan 1. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintahan non-departemen. 2. Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam melaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri atau departemen atau lembaga pemerintahan non-departemen. 3. Pendidikan dan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan non-formal. 4.
ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Enam, pendidikan anak usia dini, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, dan pendidikan jarak jauh. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui selanjutnya menyatakan 1. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. 2. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan atau informal. 3. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non-formal berbentuk kelompok bermain KB atau KB, taman penitipan anak atau TPA, atau bentuk lain yang sederajat. 4. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. 5. Ketentuan mengenai pendidikan amal usia dini sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 disur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kurikulum, bahasa pengantar, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kurikulum adalah perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan ini dan bahasa pelajaran serta cara-cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 terdapat tiga pasal yang mengatur tentang kurikulum, yaitu pasal 36, 37, dan 38. Bahasa pengantar, pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan, yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Yang kedua, bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan atau keterampilan tertentu. Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Hak peserta didik
termasuk dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Yang kedua, mendapatkan pelajaran pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang ketiga, mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Kewajiban peserta didik termasuk dalam pasal 12 ayat 2 bahwa setiap peserta didik berkewajiban yang pertama, menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. Yang kedua, ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendidik dan tenaga pendidik. Pendidik adalah tenaga kependalikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widyais, suara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Adapun dapat dimaksud tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Lihat pasal 1 ayat 6 dan 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 terdapat 6 pasal yang mengatur tentang pendidikan dan tenaga kependidikan, yaitu 39, 40, 41, 42, 43, dan 44. Sarana prasarana pendanaan, pengolahan pendidikan, dan serta masyarakat dalam pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan tentang sarana dan prasarana pendidikan dinyatakan pada pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003. Yaitu yang pertama, setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik dan kecerdasan, intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Yang kedua, ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pendanaan pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang pendanaan pendidikan dinyatakan pada pasal 46 sampai dengan pasal 49. Pengolahan pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 mengenai pengelolaan pendidikan dinyatakan pada pasal 50 sampai dengan pasal 52. Peran serta masyarakat dalam pendidikan. Mengenai peran serta masyarakat dalam pendidikan dinyatakan dalam pasal 54 sampai dengan 56 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003. Berikut ini beberapa pasal dan ayat mengenai peran masyarakat dalam pendidikan. Peran masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dan penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan
pendidikan. Pasal 50 ayat 2. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non-formal sesuai dengan kekasan agama, lingkungan, sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Pasal 55 ayat 1. Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Pasal 55 ayat 2. Dewan Pendidikan. Masyarakat berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau madrasah. Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan sebagai lembaga mandiri disebut dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis. Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Komite sekolah atau madrasah, lembaga mandiri dibentuk dalam berperan dan meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Pasal 56 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, materi yang terakhir adalah evaluasi, akreditasi, sertifikasi, dan standar nasional pendidikan. Evaluasi terdapat pada pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan non-formal untuk semua jenjang satuan dan jenis pendidikan. Selanjutnya, Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Kedua, evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Pada pasal 58 ayat 2, akreditasi terdapat pada pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Kedua, akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Ketiga, akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka. Sertifikasi pada pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan sertifikasi berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. Kedua, ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Ketiga, sertifikasi kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan pada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Yang terakhir ada standar nasional pendidikan. Pada pasal
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. 2. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Ketiga, pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. Keempat, ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Untuk kesimpulan, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa tiap-tiap negara memiliki peraturan perundang-undangan sendiri. Semua tindakan yang dilakukan di negara itu didasarkan pada perundang-undangan tersebut. Bila ada suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan itu, maka dikatakan tindakan itu melanggar hukum, dan orang yang bersangkutan patut diadili. Oleh sebab itu, tindakan dikatakan benar bila sejalan atau sesuai dengan hukum yang berlaku di negara bersangkutan. Negara Republik Indonesia mempunyai berbagai peraturan perundang-undangan yang bertingkat, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, ketetapan, sampai dengan surat keputusan. Semuanya mengandung hukum yang patut ditaati, di mana Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum yang tertinggi. Sementara itu, peraturan perundang-undangan yang lain harus tunduk kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dan dalam landasan yuridis tersebut membahas tentang pengertian landasan yuridis itu sendiri, serta landasan hukum pendidikan menurut Undang-Undang 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan juga beberapa peraturan pemerintah tentang pendidikan serta implikasi konsep pendidikan. Sarannya untuk menjadi seorang pendidik yang profesional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, minimal kita harus memiliki tiga kriteria sebagai berikut: memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. Baik, untuk presentasi kali ini saya cukupkan saja. Sebelumnya kami memohon maaf bila selama berjalannya presentasi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan dari kelompok kami. Terima kasih. Saya sebagai moderator dan kelompok saya izin mengakhiri diskusi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.